Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 4 Kelompok 2. Kami akan memaparkan hasil analisis isu global dalam rangka agenda sikap perilaku bela negara. Kami mengidentifikasi 3 isu global yang berpotensi menimbulkan AGHT bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, krisis iklim dan bencana alam. Fenomena pemanasan global telah meningkatkan intensitas badai, banjir, kebakaran hutan, dan kekeringan yang mengancam ketahanan pangan dan ekonomi. Kedua, pandemi dan ancaman penyakit menular baru. Setelah COVID-19, ancaman penyakit seperti disease X dapat membebani sistem kesehatan dan mengganggu stabilitas negara. Ketiga, serangan cyber terhadap infrastruktur penting. Serangan ini menyasar pada perbankan, energi, dan layanan publik yang dapat melumpuhkan sistem ekonomi dan keamanan nasional. Dari ketiga isu tersebut, kami memilih krisis iklim dan bencana alam sebagai isu yang paling berbahaya karena dampaknya dapat melumpuhkan ekonomi dan pertumbuhan negara. Krisis iklim bukanlah ancaman masa depan, namun ia sudah berada di depan mata. Perubahan pola iklim global yang terjadi akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi telah memicu cuaca ekstrim, naiknya permukaan laut, dan meningkatnya bencana alam. Di Indonesia, lebih dari 3.000 bencana tercatat setiap tahunnya, mayoritas berupa banjir, longsor, dan kekeringan yang erat kaitannya dengan perubahan iklim. Bencana alam adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba atau perlahan, yang disebabkan oleh faktor alam maupun campur tangan manusia, dan berdampak besar pada kehidupan makhluk di dalamnya. Banyak macam bencana alam yang terjadi di dunia, seperti gempa bumi, gunung berapi, tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Setiap bencana membawa kerugian, baik korban jiwa, kerusakan infrastruktur, maupun hilangnya mata pencaharian masyarakat. Banjir ini bukanlah sekedar peristiwa musiman. Air yang meluap menenggelamkan rumah, merendam jalan, dan memutus akses kehidupan. Namun harapan selalu ada. Di tingkat kebijakan, kita bisa mendorong transisi energi bersih, memperkuat regulasi lingkungan, membangun sistem peringatan dini, dan memulihkan ekosistem yang rusak. Di tingkat individu, kita bisa menghemat energi, mengurangi sampah, berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, dan mempersiapkan diri menghadapi resiko bencana. Kita semua punya peran. Edukasi masyarakat menjadi teladan gaya hidup rendah emisi. Bergabung dalam gerakan lingkungan dan mendukung kebijakan pemerintah adalah langkah-langkah kecil yang jika dilakukan bersama akan menghasilkan perubahan besar. Krisis iklim adalah ujian bagi kita sebagai bangsa. Kita bisa memilih untuk menunggu bencana berikutnya atau bertindak sekarang, menjaga bumi dan menyelamatkan masa depan. Demikianlah hasil analisis isu krisis iklim dan bencana alam dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.